Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Injil Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, perkataan Yesus yang berkuasa. Dalam bahasa Yunani, kuasa itu diterjemahkan dengan dunamis, artinya kesanggupan atau mukjizat, dan exousia, kemampuan, dan kraton, artinya dengan kekuatan. Jadi kalau dikatakan perkataan Yesus yang berkuasa, itu artinya perkataan Yesus sanggup, mampu, penuh kekuatan. Kuasa perkataan Yesus bukan hanya tampak pada pengajarannya dan jawabannya terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, tapi kuasa perkataannya tampak dalam pengusiran setan-setan dan penyembuhan berbagai penyakit. Bukan hanya manusia yang takjub dan setan-setan yang gemetar, tapi alam semesta pun takluk kepada perkataannya. Dia menghardik angin ribut pun tenang. Bahkan ia pernah mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, pohon ara itu sudah layu berguguran. Kenapa perkataan Yesus penuh dengan kuasa? Itu karena yang diperkatakan Yesus adalah logos atau firman yang datang dari Tuhan Allah yang mengutusnya. Dalam Yohanes 7 ayat 16 disebutkan, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Jadi, perkataan Yesus dalam setiap pengajarannya penuh kuasa karena pengajaran itu datang dari Tuhan Allah yang mengutusnya, dan itu sangat menakjubkan. Menurut Rasul Yohanes, perkataan Yesus yang berkuasa karena Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan Allah menyertainya. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 disebutkan tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Seperti yang dilakukan Tuhan Allah kepada Yesus Kristus, demikianlah juga kepada murid-murid Tuhan Yesus. Allah Bapa juga mengutus Roh Kudus kepada mereka di dalam nama Yesus dan menyertai mereka sepanjang masa. Yohanes 14 ayat 26 menyebutkan, "Tetapi Roh Penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Aku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Ini mengindikasi bahwa rasul-rasul itu harus menyampaikan perkataan-perkataan Yesus, sebab hanya perkataan-perkataan itu yang berkuasa menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus juga berjanji akan menyertai murid-murid itu sepanjang masa
seperti tertulis pada Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kepada kita juga dicurahkannya Roh Kudus, supaya kita mengingat dan mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran Kristus Yesus, sebab pengajaran itu berkuasa menyelamatkan orang-orang yang mendengarnya. Pengajaran-pengajaran yang lain yang bukan datang dari Tuhan, tetapi yang datang dari hati pikiran serta perasaan pemberitanya sendiri tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan orang-orang yang mendengarnya, sekalipun pemberitaan itu berbicara tentang Tuhan, apalagi berbicara tentang yang lain, seperti dongeng-dongeng dan silsilah buatan manusia yang tidak berkesudahan. Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan bukan hanya untuk mengingatkan kita tentang perkataan-perkataan Yesus, tapi juga untuk mengusir setan-setan. Kita tidak perlu mengusir setan dengan berteriak-teriak dan ucapan-ucapan yang berulang-ulang, sebab kuasa perkataan itu tidak terletak pada kuatnya atau seringnya perkataan itu diucapkan, tapi terletak pada kuasa Tuhan Allah yang ada pada perkataan itu sendiri. Dan akhirnya, seluruh umat Tuhan, dimanapun berada, mohonkanlah kepada Tuhan, supaya Roh Kudus dicurahkan kepada semua umat, sehingga ketika mendengar firman yang disampaikan, bisa membedakan mana pengajaran yang dari Kristus dan mana pengajaran yang datang dari hati, pikiran, dan perasaan pemberita itu. Dan supaya para pemberita Injil mengingat perkataan-perkataan Yesus yang berkuasa itu. Dengan demikian, orang yang memberitakan dan yang mendengar pengajaran firman itu tidak sia-sia dan tidak binasa, tetapi diselamatkan karena perkataan Yesus yang berkuasa. Amin.